Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Sehingga kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Segala berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu, mengerti firman-Mu, dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 20 ayat 8 dan 9. Saya bacakan. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Jemaat dikasih Tuhan, ada kalanya dan bahkan seringkali ya, kita mendengar orang membanggakan dirinya. Karena kedudukannya. Mungkin karena relasinya, aku punya banyak kenalan di sana dan di sini. Mungkin karena kekayaannya, kepandaiannya, kemampuannya. Pokoknya segala yang sifatnya duniawi. Dibanggakan luar biasa. Seperti di ayat ini dikatakan, orang ini memegahkan keretanya, yang itu memegahkan kudanya. Jadi membanggakan, keretaku luar biasa. Ya, terus yang satu berkata, kudaku kuda yang hebat. Ya, ini bicara apa? Apa yang mereka miliki, sesuatu yang membanggakan bagi mereka. Itu adalah hartanya, sesuatu yang istilahnya fana, yang tidak kekal. Sementara sebagai orang percaya kita mesti belajar. Kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Kita bermegah dan bangga bukan karena kekayaan, bukan karena harta benda, bukan karena posisi kedudukan, bukan karena punya relasi, punya teman, dukungan di sana sini, bukan. Tapi yang kita banggakan adalah kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang menjadi juru selamat. Kita punya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Bangga kita menjadi orang percaya. Karena Tuhan kita. Ya, jadi bukan bangga karena sesuatu yang duniawi. Bukan apa yang kita punya di dunia ini. Tapi kita bangga dan memegahkan nama Tuhan. Jadi bangga dong jadi orang percaya. Bangga jadi orang Kristen. Jadi bukan malu-malu. Bukan ya istilahnya malah ditutup-tutupi. Sebaliknya kita mesti menunjukkan kepada dunia bahwa kita bersyukur. Kita bangga menjadi anak-anak Allah yang memiliki pengharapan. Dan perhatikan ayat berikutnya apa? Mereka yang memegahkan kereta, mereka yang memegahkan kuda akan rebah dan jatuh. Ya, sesuatu yang duniawi itu tidak ada yang kekal. Sesuatu yang duniawi ya
Akhirnya mereka rebah jatuh karena mereka tidak bermegah atau berharap kepada sesuatu yang maha kuasa. Sebaliknya kita yang bermegah dalam Tuhan yang maha kuasa, Tuhan Allah kita, tetap bangun, berdiri, dan tetap tegak. Jadi artinya kita tidak tergoyahkan. Karena Tuhan yang menjadi sandaran kita. Yang kita megahkan itu adalah Tuhan yang menciptakan langit bumi. Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Yang punya kuasa di atas segala kuasa. Bahkan dikatakan maha kuasa. Sehingga kita pasti bisa kuat di dalam Dia. Tidak akan goyah. Tidak akan sampai jatuh tergeletak. Tetapi tetap bangun berdiri dan tetap tegak. Sekalipun sama-sama baik yang mengandalkan kereta atau hal-hal duniawi tadi ataupun yang mengandalkan Tuhan, semua akan menghadapi badai yang sama, menghadapi pergumulan yang sama sulitnya. Tetapi mereka yang tidak mengandalkan Tuhan akhirnya jatuh dan tidak bangun lagi. Wah, ngeri sekali. Sementara kita yang mengandalkan Tuhan akan tetap berdiri, tetap tegak karena Dia sumber kekuatan kita. Dia pasti menopang kita. Dialah yang menguatkan dan memampukan kita. Jadi semuanya bukan tentang gagah dan kuat kita sendiri, tetapi tentang siapa yang kita banggakan, siapa yang menjadi sandaran kita, ya, siapa yang kita megahkan. Ya, kalau kita memegahkan nama Tuhan, kita selalu percaya kepada nama Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka Dia, Tuhan, adalah pribadi yang dapat diandalkan. Pribadi yang dapat dipercaya. Pribadi yang tidak mengecewakan. Dia sumber kekuatan kita. Dia sumber penghidupan kita. Dia sumber pengharapan kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Saya mengajak kita semua. Bermegahlah dalam Tuhan. Selalu bangga jadi anak-anak Tuhan. Dan jangan membanggakan hal yang duniawi. Jangan membanggakan karena kepandaianmu, karena posisimu, karena jabatanmu, karena kekayaan, hartamu, uangmu, atau apapun yang di dunia ini. Tapi banggalah karena kita anak-anak Tuhan. Bangga karena kita punya Tuhan yang berkuasa dan maha kuasa. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan kembali untuk kami selalu membanggakan diri sebagai anak-anak Tuhan. Kami bangga dan bersyukur menjadi anak-anak-Mu, jadi umat tebusan-Mu, menjadi umat pilihan-Mu. Kami bangga dan memegahkan nama Tuhan. Lebih dari apapun. Biarlah dunia memegahkan segala apa yang mereka punya. Dan dunia selalu rebah dan jatuh. Sementara kami yang mengandalkan Engkau akan tetap berdiri dan tetap tegak. Sebab Tuhan yang menopang kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tetaplah semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.